kita kan tidak nyerah. Karena itulah yang tidak dilakukan sama teman-teman. Ketika semuanya punya masalah, sing dikejar agent no respon, ya kan? Telepon lagi KJRI saya nggak ngerti, tapi selama ini ya. Nah, semen mau cerita apa? Gini Mas Sandro ya, ntar setelah kita selesai ngomong, aku liatin kalendernya atau saya fotokan kalendernya dulu lewat PA. Baru Mas kalender tentang apa telepon ini? saya. Ini kalender apa? Aku kan nggak sampai jelaskan kalender apa ini. Ini kalender masalah libur ya. Enggak, sampai cerita aja nggak apa-apa. Kemarin... Nggak usah kalender, sampai cerita libur saya bisa nyimpulin nanti. Saya harus kayak gimana? Ya, ini kejadiannya bukan satu kali Mas ya. Sejak saya datang dari 2021 bulan 4 itu. Nah, majikan saya kan kasih saya libur hari biasa. Terus setiap ada akhir bulan tanggal 30 atau tanggal 31 yang jatuhnya hari Minggu itu, majikan saya nggak kasih saya libur. Misalkan bulan kemarin Mas ya, kan jatuhnya 5 kali hari Minggu. Nah, ya hari terakhir itu tanggal 30. Tapi majikan aku nggak kasih aku libur. Nah, karena aku ambil libur kemarin, karena sesuatu hal yang penting, nah sekarang majikan aku bulan Agustus ini kasih aku 3 kali libur, padahal 4 kali di sini di kalender ada 4 minggu. 4 minggu. Ini yang membuat saya kecewa. Akhirnya saya share ke ke grup BMI. Saya bilang apakah saya harus mengadu ke KJRI. Sementara malam itu saya komplain majikan, kenapa kayak begini. Nah, karena saya nggak puas dengan jawaban majikan, saya telepon agensi. Tapi agensi bilang, kamu ngalah aja dah, kan finish kamu tinggal sebentar. Nah, karena saya nggak mau ribet, ya saya iyakan aja. Tapi jujur, batin saya berontak, karena bukan satu kali kayak gini. Nah, itu kejadiannya Mas. Bukan satu kali. Oke. Sudah, ceritanya sudah selesai. Kalau sampai ceritanya sudah selesai, ganti saya yang nanya. Sekarang saya bertanya sama sampean. Sampainkah ada perjanjian sama majikan bahwa dulu waktu masuk, ya kan? Ada nggak perjanjian kan? Atau perjanjiannya cuman ya liburmu hari biasa gitu aja? Iya, perjanjian dulu liburnya hari biasa. Tapi sebelum saya bilang iya, agent bilang kalau 5 kali kalau misalkan 4 kali libur, 2 kali hari Sabtu, 2 kali hari Minggu, itu perjanjian dulu. Karena saya kan cari majikan lewat rumah. Saya bilang iya. Nah, tapi bukannya hari Sabtu, malah kalau hari biasa saya seenaknya dikasih libur. Hari apa-apa saya oke aja. Tapi yang bikin saya kecewa, kejadian ini setiap tanggal 30 atau akhir bulan, entah sampai tanggal 31, akhir bulan kalau jatuhnya hari Minggu, mereka nggak akan kasih saya libur, mereka nggak hitung libur saya itu. Jadi mereka sabotase, itu yang bikin aku komplain kemarin. Oke. Terus, ya, sudah. Setelah sampai dijelaskan, berarti perjanjiannya cuman liburnya tidak hari Minggu, atau justru malah perjanjiannya 2 Sabtu 2 Minggu, sampean bilang gitu kan? 2 kali Sabtu sama 2 kali Minggu. Nah, oke. Nah, sampean mau finishnya kapan ini? Bulan 3. Bulan 3. Sekarang bulan berapa sekarang? Bulan 8. 8. Oke. Berarti berapa bulan lagi? 7 apa? Kalau pilihannya hanya ada 2 gini. Kalau sampean protes majikan nggak ngerespon dia, aturan juga nggak ngerespon.
apalagi agent yang hanya jawabannya seperti itu. Pada saat majikan sampean menyuruh sampean libur, ya, usahakan kasih rekaman. Sampean punya rekaman, dia nyuruh libur sampean hari apa, ya kan? Atau ada bukti, Mas? Enggak. Makanya saya ngomong nih, Mbak. Saya ngomong dulu. Ini versi saya kan sampean enggak terima toh. Oke? Oke. Sampean bisa membuktikan nggak pada saat sampean meminta libur hari apa majikan nolak? Itu harus ada bukti. Atau dalam 1 bulan atau sampean libur akhirnya benar-benar dalam sebulan itu hitungannya sampean cuma 3. Padahal secara Hong Kong itu liburnya 7 hari 1 kali. Dan kalau dia ngutang harus diselesaikan di bulan itu. Oke, itu peraturan di labor. Kalau sampean punya bukunya, sampean bisa buka bukunya, tunjukkan bukunya sama majikan. Nah, kalau sampean punya bukti, sekali lagi nih, sampean punya bukti bahwa sampean dilarang dan minimalnya 3 kali dalam 1 bulan, kan pasti kurang. Dan yang kedua adalah sampean juga punya libur tahunan yang hari besar, dan itu memang harus wajib libur. Tidak boleh diganti. Nah, seperti itu, harus wajib libur. Kalau nggak boleh libur harus diganti. Nah, bagaimana caranya sampean bisa membuktikan itu? Catatan sampean atau sampean cateti kalender, ya kan? Ada pernyataan yang menyatakan kamu nggak usah libur hari ini. Terus habis itu pertengkaran sampean dengan majikan, ibaratnya kayak kemarin diskusi, jawaban yang tidak puas, itu ketika masuk rekaman, sampean nggak perlu ke KJRI, sampean nggak perlu ke agent, sampean langsung ke labor. Yang penting sampean jangan ngebreak. Biar labor yang menjadi penengahnya sampean. Bisa dipahami? Iya. Itu solusi. Jadi kita kan tidak nyerah. Karena itulah yang tidak dilakukan sama teman-teman. Ketika semuanya punya masalah, yang dikejar agent no respon, ya kan? Telepon lagi KJRI saya nggak ngerti. Tapi selama ini ya, justru teman-teman nelponnya ke sini, nanyanya ke kita. Ya saya juga nggak ngerti saya ini siapa. Saya kan cuma wong ganteng sak donya. Ibaratnya kan kayak gitu toh, Mbak. Nah, saran saya adalah sampean buktikan percakapan ketika majikan melarang itu ada dokumentasi. Kemudian sampean datangi labor, kan sampean libur hari biasa, datang ke labor, ceritakan apa yang sampean sampaikan. Bahkan suara rekaman sampean dengan majikan tunjukkan sama labor. Oke? Nah, nanti pihak labor akan nyuratin majikan. Itu jagoan. Kalau ternyata memang ada, tetapi sekali lagi sampean ketika laporan ke labor dengan data-data dan bukti-bukti, kan sampean nunjukin kalender juga, kan sampean punya, nggak usah ditunjukin ke saya, Mbak, kalendernya ke labor, ya, sampean catetin, sampean tunjukin sama dia, jelaskan persoalan duduknya. Nanti labor akan nyuratin majikan sampean. Kemudian labor akan siap memediasi sampean dengan majikan. Nah, itu keren. Dan saya kepinginnya justru teman-teman itu bisa begitu. Yang penting sampean tahu aturan bahwa liburnya sampean itu selain hari nasionalnya Hong Kong juga 7 hari 1 kali dalam 7 hari 1 kali. Dan ketika majikan ngutang harus diselesaikan di bulan itu, nggak boleh ngutang diselesaikan bulan depannya. Itu ada aturannya, Mbak. Bisa sampean pahami sekarang. Nah, sekarang ganti sampean yang ngomong. Wes, dari saran saya bagaimana? Iya. Kita bahas. Setiap majikan kasih libur kan dia di kalender dia buat catatan. Bundaran. Betul. Bundaran. Betul. Kamu liburnya hari ini. Misalkan hari biasa hari Kamis dibundarin. Siap. Hari Minggu tanggal sekian dibundarin. Siap. Nah, jadi itu yang saya foto. Boleh. Nah, jadi itu yang saya foto. Yang saya herankan, misalkan tanggal 31 hari Minggu, ada di hari Minggu itu dia nggak kasih saya libur, katanya ini belum 7 hari, dia hitung lagi dari hari tanggal 1 bulan Agustus ini. Itu yang saya komplain. Tapi apa mereka percakapannya dengan agensi, saya nggak tahu, karena saya sempat komplain mereka malam itu. Akhirnya dia telepon agensi ngobrol sama majikan, udah gitu agensi nyuruh saya, kamu
ngalah aja dah, kan kamu sebentar lagi finish itu. Ya saya bilang ya udah itu nggak perlu dibahas. Sampean nggak usah ceritakan berkali-kali dengan agent sampean, kita nggak perlu cerita itu ya. Yang kita perlu adalah berarti kalau dia sudah melingkari 7 hari 1 hari, 7 hari kerja 1 hari libur, otomatis kan dia tahu ya kan. Berarti kalau 7 hari 1 kali libur berarti sampean 6 hari kerja 1 kali libur dan 7 hari. Sampean bunderin semuanya itu. Dan kalau memang hitungannya dia nyambung itu majikan yang politik menurut saya. Tapi dia juga pintar. Ini belum 7 hari menurut saya begitu nggak apa-apa. Kalau sampean hitungannya sudah clear, ya benar memang benar-benar 7 kalau dikali 4 itu kan 28. Kalau harinya 31 otomatis kan harinya 31 kan nyisa 3 hari kan. Kalau 30 kan nyisa 2 hari. Bisa jadi saya juga kayak gitu Mbak. Politik saya kerja di bukan restoran, di hotel. Itu dia juga ngitungnya kayak gitu. Jadi mereka menghitung itu 30 hari. Yang 1 hari itu jadi untungnya dia. Makanya kalau jadi libur saya itu cuma 4 kalau dalam 1 bulan itu ada liburnya 5, yang 1 itu kita relakan. Itu untungnya dia. Hongkong itu begitu Mbak. Jadi saya juga sempat protes pas tak hitung. Lah dia cuma ngasih enggak, kalau teman-teman kan 7 hari 1 kali libur. Kalau di kalau di hotel saya itu enggak 30, hitungannya 30, liburnya 4. Ya kalau ada jadi kayak gitu ceritanya. Ini juga sedikit ya saya ngobrol, tapi tetap ketidakpuasan sampean ben atine lego enggak apa-apa. Nanti dijelaskan di labor. Kalau sampean toh pun kalah, no problem. Sampean tetap bekerja di situ. Yang penting sampean nggak break. Akhirnya dia bisa paham. Karena saya juga begitu. Kalau bekerja harusnya saya minta hari liburnya Minggu gitu ya. Harinya Rebu. Ternyata di Rebu itu ada 5 dalam 1 bulan. Maka libur saya nggak jadi 5, tetap 4. Iya, kayak gitu. Nah, begitu Mbak. Ya, sama. Jadi ini hanya perbandingan cerita. Semuanya keputusan balik ke sampean. Tapi kalau sampean merasa itu ndak puas dan sampean merasa benar, kumpulkan bukti-bukti, datang ke labor, sampean bercerita. Dan kalender itu bisa sampean foto, itu bisa dihitung tuh. Kalender itu memang 771, 777, 1, 777, 1. Jadi 6 hari kerja, 1 kali hari libur. Pas kan 7 hari 1 minggu. Seperti itu, nggak apa-apa. Ini kan kita ngobrol nih kan. Jadi sampean juga punya wawasan, dan nanti ketika mau melangkah sampean harus tahu apa yang mau dipersiapkan. Penting dan ini bagus. Sama dah berarti hari libur kita kayak Koko yang tadi tuh. Ya seperti itu. Kalau 5 kali minggu jatuh pada bulan itu, tapi pas di akhir bulan mereka nggak kasih saya libur. Berarti saya harus libur 4 kali. Itu perhitungan mereka. Ya, saya juga dulu sempat komplain. Tapi akhirnya kebijaksanaan, kalau kamu mau libur 5, ya nggak apa-apa. Jadi gajiku yang dipotong. Misalnya aku minta hari Jumat itu ada 5. Liburku Jumat terus ya. Ya Jumat 1 yang terakhir, kalau tetap gajiku mau penuh, kalau tetap minta libur, ya gajiku yang dipotong. Itu ada. Jadi mereka memang mengambil keuntungan, menghitung dalam 1 bulan itu 30 hari. Itu jelas politik menurut saya, nggak mau rugi. Karena kerjaannya kan borongan, ibaratnya itu seperti itu. Kadang-kadang ya Hongkong begitu. Saya nggak bilang ini majikannya sampean, tapi itu juga berlaku buat saya gitu. Pada saat saya bekerja di Hongkong kemarin itu dia hitungnya 30. Nah, kalau ada 31, berarti itu bonusnya si kontraktor tadi. Bonusnya juragane. Jadi kita sekarang saya ngerti. Nggak apa-apa. Jadi kita bahas, kita ngobrol. Nah, sudah cukup. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada kok. Sekarang saya sudah ngerti. Tapi boleh, sekali lagi, boleh sampean ke labor. Biar hati sampean itu agak sedikit lega. Dan dengan di labor pun sampean tidak akan dimarah majikan. Sampean cuma ingin memastikan. Tapi kalau dari cerita saya sampean cukup memahami, ya nggak ada masalah. Karena sekali lagi kadang jenenge majikan lho Mbak, nek diajak padu, diajak geger, ada yang oke lah, no problem.
nggak ada masalah, ya udah kamu minta 5 tak kasih. Ada yang mediti kan ada. Nah itu kan sampean yang tahu, karena sampean kan yang sama majikannya. Jadi dari saya seperti itu. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi cukup. Ya, sudah kok ya. Makasih ya karena selalu mendengar konsultasi saya. Walaupun saya bukan anaknya Miss Yuni, tapi jujur mungkin setelah finish ini saya akan pindah agent ke dia. Nggak ada masalah. Yang penting kan ya namanya kita itu manusia hidup, cari pahala kan kayak gini toh Mbak. Ya. Ya yang kita butuhkan itu kan respon aja ya, seperti kata Mas kemarin itu kan kadang kita banyak yang nggak ngerti bahasa, jadi kita butuh dukungan agent untuk berbicara. Nah, jadi ya banyak kita kecewa karena terkadang agent nggak mau merespon ketika ada hal yang seperti ini, mereka nggak tanggap gitu. Kalau saya kan setiap Mas Lip atau Miss Yuni Lip saya selalu ikuti. Siap. Walaupun jarang saya komen. Jadi saya sedikit tahu cerita dari teman-teman itu. Makanya aku lihat dia itu antusias banget merespon curhatan teman-teman. Itu yang saya salut jujur. Salah satu yang saya salut terhadap Lip ini. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Mudah-mudahan sampean sehat dan terus memahami dan mengerti bagaimana di Hong Kong dan seperti apa. Dan kita sebarkan hal-hal yang baik buat teman-teman kan, gitu aja Mbak. Terima kasih Mas ya. Terus Assalamualaikum.